Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan kembali untuk bertemu di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah ridhoi dan menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil akhir. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dan semoga kita termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak juga di yaumil akhir ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan kembali materi fikih wanita mengenai haid, nifas, dan istihadah. Insya Allah materi haid sudah selesai. Hari ini kita masuk ke materi bab nifas, ya, bab nifas. Tapi insya Allah materinya tidak akan banyak, jadi mudah-mudahan kita selesai dengan cepat ya. Mungkin setengah jam atau bisa kurang dari itu ya, tergantung bagaimana selesainya dan atau ada pertanyaan atau tidak ya. Baik, nabda bismillah. Damun nifas, darah nifas. Ini pengertiannya. Nifas adalah adam al-kharij bisababi al-wiladah. Jadi darah yang keluar dikarenakan sebab melahirkan. Al-wiladah itu melahirkan. Jadi darah yang keluar karena sebab melahirkan. Kemudian yang pertama, tauqitun nifas. Waktunya nifas atau durasinya nifas. Laisa li aqalli muddatan nifasi haddun. Ya, aqal itu yang paling sedikit atau batas minimal. Laisa li aqalli muddatan nifas haddun. Laisa itu tidak ada mudah ya durasi nifas itu had batasan. Tidak ada batasan minimal durasi nifas. Ya, tidak ada batasan minimalnya itu berapa hari, tidak ada ya. Wa qad ajma'al ulama ala annaha mata ra'at at-tuhur walau qabla al-arba'in annaha taghtasil wa tusalli wa ya'tiha zawjuha. Nah, para ulama berijma bahwasannya wanita yang nifas itu ketika mata ra'at at-tuhur, ketika dia melihat atau sudah dia merasa itu dia sudah suci, walau qabla al-arba'in, meskipun belum mencapai 40 hari, annaha taghtasil, maka dia mandi ya, mandi janabah, wa tusalli, kemudian boleh salat, wa ya'tiha zawjuha, dan boleh digauli oleh suaminya. Nah, kemudian ini tadi ya, aqal, jadi batas minimal. Kemudian ini aqsa. Aqsa itu kebalikannya, dia batas maksimal. Amma aqsa muddah tantaziruha al-mar'ah idza istamarra biha ad-dam, fa dhahaba al-jumhur ila anna aqsa muddatan nifas 40 yawman. Jadi batas maksimal durasi nifas tantaziruha al-mar'ah, wanita itu menunggu ya. Jika si darahnya ini terus-menerus keluar, maka mazhab jumhur atau jumhur ulama ini berpendapat bahwasannya aqsa muddatan nifas, batas maksimal durasi nifas itu 40 hari. Arba'una yauman. Arba'una yauman, summa taghtasil wa tusalli, kemudian setelah 40 hari dia mandi dan salat. Nah, ini hadisnya. Wastadallu bi hadisi Ummi Salamah, dia berdalil dengan hadis Ummi Salamah. Qalat kanat an-nufasa ala ahdi Rasulullah SAW taq'udu ba'da nifasiha 40 yawman aw 40 layla. Jadi an-nufasa itu jamak dari wanita ya, artinya nifas, wanita-wanita yang sedang nifas ya. Jadi wanita-wanita yang mengalami nifas pada masa Rasulullah SAW itu mereka taq'udu ba'da nifasiha, ya mereka duduk-duduk ya, namanya wanita nifas kan tidak sholat. Jadi artinya setelah nifas, ya, duduk-duduk ba'da nifasiha, setelah nifas ini 40 yauman, 40 hari, atau 40 malam. Ya, ini menurut jumhur ulama. Ya, saya juga akan sebutkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i bahwasannya ada pendapat ya, menurut Imam Asy-Syafi'i ini yang paling banyak itu ada yang 60 hari. Jadi menurut, dan ini juga yang mungkin kita banyak pelajari di Indonesia ya. Karena mazhab Imam Asy-Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah ini
yang banyak dipakai oleh masyarakat Indonesia, dan saya juga pribadi dulu mempelajarinya seperti itu. Jadi nifas itu tidak ada batasan minimal, ya. Dan batas apa namanya ghalib atau mayoritas perempuan itu 40 hari. Dan batas maksimalnya atau batas paling banyaknya itu 60 hari. Ini menurut madhab Imam Asy-Syafi'i. Ini buku yang menggunakan madhab Imam Syafi'i. Mudahnya ini ya. Oh ya, aku zamanihi lahzah. Kalau di mazhab Imam Syafi'i itu yang paling sedikit mudahnya itu ada lahzah namanya. Jadi sekali keluar gitu, lahzah itu sebentar maksudnya ya. Kemudian ghalibu arba'una yauman, mayoritas perempuan itu nifasnya 40 hari, wa aksarhu sittuna yauman 60 hari. Ya. Dan kalau misalnya lebih dari 60 hari berarti dia istihadah. Baik, kita kembali lagi ke kitab yang tadi. Kalau kitab yang ini beliau menyebutkan hanya pendapat jumhur ya, itu 40 hari paling banyak gitu. Baik, kemudian selanjutnya di sini nomor 2, ajma'ul ulama ala anna nifas kal haid. Jadi nifas itu seperti haid. Jami'i ma yahillu wa yahrum wa yukrah wa yundab ma yuhallu wa yuhram afwan. Jadi dari segala macam apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan, dan apa yang dimandubkan atau disunnahkan. Jadi ini ijma' ya, ijma' ulama. Jadi hukumnya seperti wanita haid, seperti yang sudah disebutkan di materi sebelumnya, apa-apa yang dilarang, apa-apa yang diperbolehkan untuk wanita haid dan wanita nifas ini sama. Kemudian yang terakhir, yakhtalifun nifas anil haid fi anal addah, anal iddah la tahsul bihi, li'annal iddah tanqadi biwad'il hamli qablahu. Nah ini, kan tetapi meskipun tadi kan hukumnya sama ya, antara haid dan nifas ini sama. Nah, akan tetapi ada satu perbedaan ya, antara nifas dan haid ini di iddah seorang perempuan. Jadi kalau misalnya seorang perempuan yang diceraikan oleh laki-laki kan harus menunggu masa iddahnya selesai baru boleh dinikahi oleh laki-laki lain kan ya. Nah, masa iddah itu kan kalau misalnya wanita yang tidak hamil itu dia harus selesai salah satu quru, 3 kali haid atau 3 kali suci. Ya, nah di sini kalau misalnya nifas, ya, fi annal iddah la tahsul bihi. Jadi nifas itu tidak berpengaruh maksudnya ke masa iddah karena iddahnya wanita hamil itu cukup dengan wada'il hamil. Jadi cukup dengan ketika dia melahirkan berarti sudah boleh dinikahi lagi oleh laki-laki yang lain. Gitu. Jadi tidak perlu menunggu haid gitu. Kalau misalnya wanita hamil ya walanya zubillah kita mudah-mudahan dijauhi dari al-halal al-abghad indallah ya. Jadi perceraian itu kan ya halal tapi yang paling dibenci oleh Allah. Nah, ini iddahnya kalau misalnya wanita hamil tadi diceraikan oleh suaminya, iddahnya itu ketika dia melahirkan. Jadi tidak perlu menunggu haid gitu. Jadi ini aja yang menjadi perbedaannya. Jadi untuk semua hukumnya itu sama, misalnya tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, ya kemudian tidak boleh berjima, tidak boleh tawaf, ya sama ya hukumnya, hanya perbedaannya di iddah aja ini. Jadi kalau yang nifas, tentu aja kalau nifas kan setelah hamil, berarti tidak perlu menunggu nifasnya selesai maksudnya. Jadi boleh ketika dia melahirkan, berarti sudah boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Berbeda dengan kalau misalnya wanita yang tidak hamil, berarti dia harus menunggu salah satu quru. Ya. Baik. Alhamdulillah ini memang sangat sedikit kalau yang nifas ya, karena untuk hukum-hukumnya sudah disatukan dengan yang bab haid sebelumnya. Jadi di sini hanya disebutkan pengertian, kemudian mudah atau masa apa namanya durasi nifas yang paling sedikit dan paling banyak menurut jumhur di sini ada 40 hari, dan saya tambahkan juga tadi dari Imam mazhab dari mazhab Asy-Syafi'i itu ada yang paling banyak 60 hari gitu ya. Kemudiannya ketika iddah. Taib. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada berapa yang sudah hadir di sini? Ada 6 orang ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ada yang mau ditanyakan? Untuk nifas, di sini tidak disebutkan beberapa faidah ya. Izin bertanya, Ustazah. Boleh, silahkan yang mau bertanya. Al-Ukh Devina mau bertanya? Nah, Ustazah, kalau darah nifas itu ciri-cirinya sama kayak darah haid kah? Sudah pernah melahirkan? Belum. Oh, belum, taib. Kalau saya pribadi, ini berdasarkan pengalaman ya, mirip ya dengan darah haid. Bahkan kalau menurut saya lebih baunya tuh lebih menyengat yang nifas. Ya dia lebih berbau ya.
Kemudian dia banyak gumpalan-gumpalannya karena kan bekas ini ya, bekas rahim, bekas apa namanya, bantalan-bantalan, bayi janin itu kan. Jadi dia lebih banyak gumpalannya lebih banyak. Kalau misalnya kalau haid kan ada yang menggumpal tapi paling lembaran-lembaran gitu aja kan. Kalau nifas itu lebih banyak lagi, gumpalannya lebih banyak, terus kemudian baunya lebih tidak sedap gitu ya kalau, saya mengalaminya seperti itu. Paling, 3 hari ya biasanya atau 4 hari, 5 hari banyak, nanti ke sananya sudah sama seperti haid, nanti ke, hari-hari selanjutnya gitu. Walau alam kalau yang lain, seperti apa ya, gitu kalau pengalaman Ber- saya. Berarti tanda 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 sucinya sama seperti haid juga. Ya, jadi bisa dengan berhenti atau kering, ya bisa dicek dengan kapas misalnya, atau bisa dengan tadi, ada cairan putih ya kosoh albaidho, mungkin ya, bisa. Nah, Ustazah, jazakillah khair. Iya Ki, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo, Ustazah. Tafadhali. Eh, di pertemuan yang pertama itu Ustazah pernah bilang kalau nggak salah kalau habis istihadah itu bisa langsung haid gitu ya. Afwan suaranya kecil ya, boleh Oh, diulangi lagi, pas sekali lagi? pertemuan pertama itu Ustazah kalau nggak salah pernah bilang kalau setelah istihadah itu bisa langsung haid. Setelah nifas? Oh iya, setelah nifas maksudnya. Oh, Itu cara membedakannya gimana Ustazah? cara membedakannya dengan melihat ciri-ciri darahnya. Jadi biasanya kan kalau misalnya nifas itu kan sudah kalau di akhir-akhir kan sudah sedikit demi sedikit demi sedikit. Maksudnya sedikit-sedikit keluarnya. Misalnya kalau nifas kan 40 hari ya, aglab atau apa paling banyak wanita. Kalau saya pribadi 2 kali melahirkan, nifasnya sampai 60 dua-duanya. Qadarullah lama sekali. Jadi itu misalnya seminggu itu banyak sekali. Nah, setelah itu kan sedikit-sedikit sama seperti haid biasa. Nah, kalau misalnya nanti datang haid, kalau saya pribadi sih jaraknya agak jauh ya, tapi ada teman saya yang ketika dia selesai nifas, maksudnya sudah sedikit gitu ya nifasnya, dan setelah, nifasnya itu berhenti, ya, kemudian dia langsung haid dan haid seperti biasa, jadi banyak gitu ya, dan ciri-cirinya ya darahnya hitam, kemudian apa namanya, berbau seperti itu. Jadi haid, betul-betul haid gitu. Jadi, banyak lagi gitu. Jadi bukan yang bersambung dari yang nifas tadi, maksudnya jadi seperti kayak baru lagi gitu. Wallahu Berarti alam. ada jeda sedikit gitu Ustazah. Ya, maksudnya kalau misalnya sudah sedikit terus ternyata ada lagi seperti apa ya, kalau baru-baru haid itu kan pasti banyak lagi kan. Nah, mungkin itu sudah haid gitu. Atau mungkin bisa berjeda sebentar atau berjeda 1 hari gitu. Kalau saya, kemarin merujuk ya di pendapat qaul-qaul para ulama, itu jadi memang tidak ada batasan antara nifas dan haid ya. Kalau misalnya ada yang nyambung gitu kayak tadi, ada juga misalnya yang berjeda 1 hari, ada yang, bahkan berjedanya lama, tergantung ukuran tiap wanita, gitu ya. Jazakumullah khairan Ustazah. Iya Ki, barakallahu fiik. Ada lagi yang mau bertanya? Al-Ukhimah Himmatun Najah mau bertanya? Enggak Nah, usah. Enggak enggak? usah. Enggak. Oh, taib. Taib. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin saya tambahkan sedikit ya, kita masuk ke bab istihadah. Mungkin sekitar 10 menit atau 15 menit, nggak apa ya. Jadi besok mungkin tadi selesaikan terakhir. Jadi sebenarnya niatnya besok sih istihadah, tapi karena waktunya masih banyak ya. Di sini damul istihadah ada pengertian, ada durasinya, kemudian hukum-hukumnya ini kan agak berbeda ya kalau istihadah ya, dan banyak istilah-istilah para ulama mengenai wanita-wanita istihadah ini, ada beberapa macam ya, sampai sini sih ada 2 halaman aja insyaallah, tidak banyak. Lebih banyak kalau di kitab, mazhab Syafi'i ya. Kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i penjelasannya lebih detail lagi. Insyaallah akan saya ini juga akan saya sebutkan juga apa sesuai dengan yang sudah pernah Ana pelajari. Mudah-mudahan jadi ilmu pengetahuan sebagai
tambahan gitu ya. Damul istihadah, darah istihadah. Istihadah itu artinya apa? Mungkin ada yang baru tahu gitu ya, apa itu istihadah, mungkin karena belum pernah mengalami atau misalnya sudah pernah mengalami tapi belum paham. Nah, ini jadi istihadah itu jarayan dam fi ghairi awqatil haid wan nifas. Jadi dia itu darah yang mengalir di selain waktu haid atau nifas. Gitu. Jadi bukan pada kebiasaan dia haid dan bukan setelah melahirkan. Atau muttasilan bihima, atau bisa juga istihadah ini muttasilan bihima. Bersambung dari haid dan nifas. Maksudnya haidnya itu sudah haid nih. Tapi ternyata nggak selesai-selesai haidnya, melebihi batas maksimal, berarti dia dikategorikan istihadah. Atau nifas misalnya, dia melebihi batas maksimal nifas, dan darahnya keluar terus, oh berarti ini darah istihadah. Jadi dikategorikan darah istihadah. Wahwa dam laisa bi'adah. Ini dam, darah ini laisa bi'adah, bukan kebiasaan. Maksudnya tidak menjadi kebiasaan setiap wanita ya. Wala tab'un minhunna wala khilqah. Jadi bukan tabiat. Tidak menjadi tabiat dan tidak juga secara alami gitu maksudnya ya. Innama huwa irqun inqata. Jadi aslinya kalau istihadah itu jadi ada seperti urat nadi yang terputus gitu ya. Ada urat nadi yang terputus. Maksudnya saluran darah yang terputus dan keluarlah darah itu gitu. Sa'ilah damun ahmar la inqita'alahu illa indal bur'u minhu. Sa'ilah yang mengalir, yang mengalirkan darah merah, ya, la inqita'alahu yang tidak terputus kecuali ketika si irkun ini urat nadi tadi sudah sembuh ya. Jadi kalau misalnya ini udah sembuh ya akan terputus si darah itu gitu. Jadi berbeda dengan darah haid yang dia itu kan mengalami peluruhan karena tidak dibuahi kan sel telurnya. Terus seperti darah nifas kan itu sisa dari melahirkan gitu. Nah, tapi kalau istihadah ini bukan dari rahim, tapi dia itu dari urat nadi yang terputus gitu ya. Sa'ilah damun ahmar yang mengeluarkan darah merah yang segar gitu ya. Jadi dia memang berbeda ya dengan darah haid. Itu kan dia warnanya hitam. Ya, kalau haid maksudnya gelap gitu ya warnanya itu. Nah, kalau darah istihadah dia itu merah cerah gitu ya. Kemudian kalau darah haid atau nifas itu kan menggumpal ya, terus licin gitu. Jadi ketika kita berjalan itu kayak licin, becek gitu ya. Nah, tapi kalau darah istihadah itu biasanya nyerap dia. Nyerap dan dia cepat kering. Jadi kayak kaku gitu. Kalau di celana dalam itu dia akan kaku ya. Terus kemudian tidak berbau, ya tidak berbau amis. Jadi dia tidak ada baunya sama sekali. Gitu. Ya, maaf. Apa ini sayang? Ya, sebentar ya. Iya. Ya, dan qadarullah saya pernah mengalaminya. Ya, istihadah ini 2 kali. Dulu waktu kuliah ya, kemudian kemarin ini sekitar 1 bulan yang lalu sempat ngira itu darah haid, tapi ternyata kok ciri-cirinya merah gitu ya, tidak hitam. Kemudian sampai dicium pakai hidung itu tidak ada baunya sama sekali. Dan ya sudah saya hukumi aja dengan darah istihadah dan kemudian sholat seperti biasanya. Kalau misalnya mau puasa gitu, baca Quran ya bebas aja seperti wanita yang tahir. Jadi wanita yang suci. Jadi darah istihadah ini tidak mempengaruhi aktivitas ibadah gitu ya. Jadi hukumnya di sini akan mar'ah tahirah. Jadi mar'ah ini yang mengalami istihadah ini tahirah, tetap dia suci, la yamna'uha minas shalah. Tidak dilarang untuk sholat dan puasa bi ijma'il ulama. Dengan ijma' para ulama. Kemudian sini taukid waktunya ya, atau durasinya. Ya, idza kharaja hadzal dam fi ghairi waqtil haid wan nifas ghairu muttasil bihima fala iskala fi hadza. Nah, kalau misalnya si darah istihadah ini keluar di selain waktu haid atau nifas ghairu muttasil bihima, tidak bersambung dengan keduanya, fala iskal fi hadza, ini tidak ada masalah. Maksudnya gampang aja gitu menghukuminya dengan melihat ciri-cirinya
dan ciri-ciri darah, kemudian waktunya juga bukan pada waktu haid pada biasanya gitu ya. Nah, yang menjadi masalah itu kalau misalnya si darah ini bersambung. Maksudnya ketika kita haid, misalnya haid kita itu 7 hari, ternyata sampai apa namanya 8, 9, 10, 11 itu terus saja gitu kan. Dan terus-terusan. Nah, ini kaifa gitu ya. Nah, ini amma idza kana jarayani hadzal dam muttasilan fa kaifa tasna? Bagaimana jika aliran darah ini terus-menerus muttasil bersambung fa kaifa tasna? Apa yang harus dia lakukan gitu ya. Nah, kemudian di sini terbagi menjadi beberapa bagian ya hukumnya. Fa naqulu hadhil mar'a la takhlu min arba'i halat. Jadi perempuan ini bisa dilihat dari keadaannya itu ada empat macam perempuan ya maksudnya. Yang pertama, imma an takuna dzata 'adah ma'rufah. Jadi perempuan ini dia punya kebiasaan yang sudah dia ketahui. Kalau di dalam mazhab Syafi'i ini dinamakan al-mar'ah al-mu'tadah. Ya, al-mar'ah al-mu'tadah. Mu'tad itu berarti dia punya adah. Jadi sebelumnya dia sudah punya kebiasaan haid misalnya setiap tanggal 1 atau setiap awal bulan lah ya, atau setiap pertengahan bulan atau setiap akhir bulan dia sudah tahu kapan dia akan haid gitu. Nah, jadi ini namanya wanita mu'tadah. Mu'tadah ya. Wanita yang memiliki kebiasaan haid. Nah, kemudian dia juga tahu apa namanya batas haidnya itu misalnya 6 hari atau 7 hari gitu ya, haidatnya. Nah, bagaimana hukumnya wanita yang ini jika si darahnya ini melebihi batas kebiasaan dia? Nah, fahadhihi tantazir qadra haidatuha summa taghtasil wa tusalli wa tusalli. Jadi dia itu menunggu qadra haidatiha. Ya, sampai si batas haidnya itu selesai, misalnya dia kebiasaannya 7 hari, ya udah dia tunggu sampai 7 hari ya. Nah, kemudian setelah 7 hari dia mandi dan dia sholat. Wa ma zada ala haidatiha fa huwa damun istihadah laisa bihaid. Nah, dan apa yang lebih dari masa haidnya itu maka dia hukumi sebagai darah istihadah bukan haid gitu ya. Dalilnya dari Ibunda Aisyah qalat inna Umma Habibah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anid dam. Jadi ada Ummu Habibah, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang darah ya, tentang haid yang beliau alami. Qalat Aisyah, ya Aisyah berkata, ra'aitu markaniha mal'anu daman. Saya melihat markan itu seperti apa namanya baskom ya. Jadi pada masa dahulu itu wanita-wanita itu kan kalau haid itu apa namanya ditadah ditaruh baskom di bawahnya gitu ya. Jadi si darahnya itu apa namanya jatuh ke baskom itu. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, saya melihat baskomnya itu penuh ya mal'an udah penuh dengan darah gitu. Jadi banyak sekali haidnya itu terus-terusan gitu ya. Nah, kemudian faqala laha Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata kepada Ummu Habibah, ya, kusi qadra ma kanat tahbisuki haidatiki summa taghtasili wasalli. Jadi kusi, jadi maksudnya tunggu ya. Tunggu qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Tunggu sampai batas haid kamu itu selesai gitu ya. Misalnya kalau misalnya sebelumnya punya kebiasaan haid 7 hari, ya sudah anggaplah si yang haid itu 7 hari. Nah, kalau sudah 7 hari itu baru yang lebihnya itu dihukumi istihadah. Jadi igtasili wasalli, kemudian kamu mandilah dan sholatlah gitu ya. Ini dalil yang menjadi dasar hukum ya pendapat yang pertama ini. Maksudnya ketika si perempuan ini punya adah, jadi betul-betul adahnya ini tetap ya, misalnya 7 hari terus setiap bulan, itu tidak ada perubahan. Jadi yang dia jadwal menstruasinya atau haidnya itu teratur, gitu ya, teratur. Jadi dia ketika lebih dari itu tuh kan berarti ada pertanyaannya kok lebih gitu, kok apa namanya tidak seperti biasanya darahnya gitu kan banyak sekali dan tidak berhenti gitu kan. Nah, maka ini bisa menggunakan atau mengamalkan ya sabda Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah. Jadi dia mengambil data haidnya misalnya 7 hari, kemudian sisanya dianggap istihadah gitu ya. Oke, kemudian sini ada 4 ya. Kalau yang tadi yang dia mu'tadah punya kebiasaan.
ya punya kebiasaan haid. Punya kebiasaan itu kapannya dan durasinya dia udah tahu. Misalnya awal mula haidnya setiap awal bulan dan durasinya dia sudah terbiasa 7 hari terus. Jadi teratur. Nah, kemudian nomor 2 ini wa imma an takun al-mar'ah la ta'rifu kita tahu haid ya, lakin tastati'u tamyiz adam minal istihadah. Nah, kalau yang nomor 2 ini biasanya dinamakan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ya, para ulama itu menyebutkan ini namanya al-mar'ah al-mutamayyizah ya. Al-mar'ah al-mumayyizah. Mumayyizah itu dia tidak punya tidak punya jadwal haid yang tetap. Kemudian durasinya itu kadang 5 hari misalnya, kadang 7 hari ya. Nah, tapi dia bisa tamyiz, dia bisa membedakan darah haid dari darah istihadah. Jadi dia udah tahu nih, oh darah haid itu yang warnanya gelap, yang menggumpal, yang berbau amis gitu kan. Dia bisa membedakan. Nah, dia hukumnya fatantazir ya. Fatanzur ya, fatanzur ila dami haidiha. Jadi dia melihat cirinya darah. Kalau misalnya lebih dari 7 hari ya, kalau misalnya ciri-cirinya masih seperti darah haid, ya sudah itu dihukumi darah haid. Fatatrukus shalah tsumma taghtasil wa tusalli ba'da idbari. Jadi fatatrukus shalah, tetap dia meninggalkan shalah ya. Kemudian kalau misalnya ba'da idbarihi, kalau misalnya sudah selesai, ya sudah igtasil, ya dia mandi dan sholat gitu ya. Jadi dia harus melihat kalau misalnya dia tidak haid, tidak teratur maksudnya ya. Kemudian durasinya juga kadang tidak tetap gitu, tapi dia bisa membedakan darah haid dari darah istihadah. Jadi dia sudah tahu nih darah haid itu seperti apa dan darah istihadah seperti apa, maka dia caranya itu dengan melihat darahnya. Ya, dengan melihat darahnya, kalau memang cirinya darah haid ya sudah itu haid. Dalilnya an Aisyah qala, dari Ibunda Aisyah juga, ja'at Fatimah ibnatu Abi Hubaysh. Ya, jadi di sini ada Fatimah namanya sahabiyah, ibnatu Abi Hubaysh ila Nabi SAW faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahad fala uthar afa ada'is salah ya wahai Rasulullah SAW, saya ini perempuan mustahadah, saya mengalami istihadah gitu, dan saya tidak suci-suci, maksudnya terus ini darah itu keluar ya. Afa ada'us salah, apakah saya harus meninggalkan salat? Maka Rasulullah SAW menjawab, la, jangan kau tinggalkan salat. Nama zalika irq ya, karena istihadah itu ada saluran darah yang terpecah ya, yang putus tadi, walaysa bihaidin, dan itu bukan haid. Kemudian fa idza aqbalti haidatuki fada'is shalah wa idza adbarti faghsili an kiddam summa salli. Jadi jika misalnya kamu mendapati haid ya, kamu mendapati darah itu seperti darah haid, maka tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat, dan jika darah haid itu sudah pergi, yang maksudnya sudah tidak ada, maka mandilah dan faghsili an kiddam, maksudnya bersihkanlah darahnya, kemudian salatlah gitu ya. Jadi ini yang kedua, dia mumayyizah, dia bisa membedakan darah haid dari darah istihadah. Jadi dilihat dulu darahnya. Kemudian yang ketiga, tadi'ah, dia mubtadi'ah, bada'a ya betadi'ah, ibtada'a ya betadi'u mubtadi'ah. Jadi dia itu baru pertama kali haid. Ya, baru pertama kali haid. Dimana lam yasbiq laha al-haid, belum pernah haid sebelumnya. Hiya ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan mana darah haid dan mana darah yang bukan haid gitu ya. Kemudian fahadhihi tubna ala hali aghlabin nisa. Nah, ini hukumnya seperti apa? Kalau misalnya darahnya itu dia hukumnya seperti apa gitu, sampai mana dia baru pertama kali haid, terus dia belum bisa membedakan darah haid dari yang lainnya. Terus bagaimana nih gitu menghukuminya? Terus darahnya itu kan namanya istihadah itu kan lama ya waktunya. Nah, bagaimana nih perempuan harus sampai berapa hari dia menghukumi darahnya sebagai darah haid, dan kapan dia akan menghukumi darahnya ini sebagai darah istihadah? Nah, hukumnya adalah hadhihi tabni ala hali aghlabin nisa. Jadi dia menghukumi dirinya ini dengan bagaimana mayoritas wanita-wanita itu mengalami haid gitu ya. Fa in kana al-ghalib, kalau misalnya kebanyakan dari keadaan wanita haulaha. Jadi wanita di sekitarnya, misalnya ibunya ya, atau misalnya kakak perempuan atau bibinya. Nah, ibunya, kakaknya, bibinya kalau haid itu biasanya berapa hari gitu. Misalnya 5 hari, 7 hari. Ya paling banyak lah 7 hari misalnya ya. Berarti dia menghukumi haidnya itu 7 hari. Nah, kalau yang lebih dari 7 hari berarti dia anggap istihadah gitu.
hauliha ya. Jadi wanita-wanita yang ada di sekitarnya seperti tadi ibunya atau kakaknya atau bibinya ya. Ayyahid masalan fi syahr 6 atau 7 ayyam, misalnya 6 hari atau 7 hari dalam sebulan, fa innaha tantazir min ibtida'i haidatiha 6 atau 7 ayyam. Jadi dia menunggu dari awal dia haid sampai 6 hari atau 7 hari, wa ta'tabiruha ayyamu haid, dan dia menganggapnya sebagai hari haid ya. Wa ba'daha, dan setelah itu taghtasil, dia mandi, wala ibratah biddam ba'da dzalika fa innahu istihadah, dan tidak ada ibrah, maksudnya darah yang tadi itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap hukum ibadah dia, maka dia itu istihadah, mengalami istihadah gitu ya. Nah, ini mar'ah yang mubtadi'ah. Mubtadi'ah, kemudian dia ghairu mumayyizah, nggak bisa membedakan. Ya, nggak bisa membedakan. Mungkin kondisinya masih seperti apa ya? Mungkin usianya masih muda, kayak misalnya masih SD gitu kan, ada ya yang sudah mengalami haid. Awal-awal haid kan biasanya SD. Paling muda itu 9 tahun, 10 tahun gitu. Mungkin dia belum bisa membedakan. Terus ternyata darahnya itu kan terus-terusan gitu, misalnya lebih dari 20 hari gitu. Nah, berarti kan ini sudah tidak normal. Nah, bagaimana dia menghukumi haidnya padahal sebelumnya belum haid gitu kan? Oh, berarti mengambil durasi haid wanita-wanita yang ada di sekitarnya. Misalnya ibunya haidnya selalu 7 hari. Oh ya sudah, dia anggap haid yaitu 7 hari aja. Berarti setelahnya itu dianggap istihadah gitu. Insya Allah sampai nomor 4 ya. Mati kali ini sampai sini. 2 paragraf lagi. Nah, ini hadisnya adalah qad warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Hamnah binti Jahash. Ya, di sini ada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda ya, atau mengatakan kepada Hamnah, namanya ya, Hamnah binti Jahshin. Ya, jadi Hamnah ini hadisnya panjang sebetulnya ya, ada prakatanya dulu. Jadi Hamnah binti Jahash ini beliau itu mengalami istihadah yang sangat banyak. Ya, istihadah yang sangat banyak. Kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW gitu ya, bagaimana hukumnya gitu ya, bagaimana saya sholat gitu kan. Nah, kemudian ini jawaban dari Rasulullah SAW, inna hadhihi raqdah min raqadati syaitan. Jadi istihadah itu pada dasarnya adalah merupakan raqdah. Raqdah itu seperti hentakan kaki. Ya, raqdah itu hentakan kaki min raqadati syaitan, dari hentakan kakinya syaitan. Jadi syaitan menghentakkan kaki kepada pembuluh darah wanita, kemudian mengalirlah darah itu ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, fatahayyadi sittata ayyam aw sab'atin fi 'ilmillahi summa ghtasili. Maka kamu berhaidlah. Maksudnya hukumi sebagai darah haid selama 6 hari atau 7 hari fi 'ilmillah, di dalam ilmu Allah. Summa ightasili, kemudian mandilah, hatta idza ra'aiti annaki qad taharti wastaiqanti fasalli 24 laila aw 23 wa ayyamihinna wasumi fa inna dzalika yujzika. Ya, jadi kalau misalnya hatta idza ra'aiti, kalau misalnya kamu sudah melihat bahwa kamu sudah suci dan kamu yakin gitu, maka salatlah. Ya, salat meskipun si darah ini masih ada, salat sebanyak 26 malam atau 23 hari. Maksudnya 24 atau 23 hari, 23 malam ya. Wasumi, dan boleh puasa juga. Fa inna dzalika yujzika, maka itu diperbolehkan gitu ya. Jadi kan karena terus-terusan ya, selama sebulan itu dia haid terus gitu. Maksudnya keluar darah terus. Nah, maka kata Rasulullah SAW, ya udah ambil 6 hari sebagai haid, kemudian 24 harinya sholat gitu, atau boleh puasa. Wa kadzalika fa'ali fi kulli syahrin, maka begitu pula lakukanlah setiap bulan seperti itu. Jadi ambil 6 hari sebagai haid, 24 hari sholat gitu. Atau misalnya 7 hari haid, 23 hari sholat gitu. Kama tahidin nisa. Nah, ini jadi seperti wanita-wanita pada umumnya haid itu sebagaimana gitu ya. Bagaimana wanita-wanita pada umumnya haid. Wa kama yathurna limifati haidihinna wa tuhurna. Dan lihatlah bagaimana atau kapan sucinya mereka dari haid mereka gitu. Jadi di sini ukurannya adalah wanita di sekelilingnya dia. Ya, wanita di sekelilingnya dia. Oke, ini mar'ah mubtadi'ah ya. Mubtadi'ah itu yang baru haid. Yang belum punya, maksudnya belum punya belum punya kebiasaan. Jadi dia bingung nih mau berapa hari yang dianggap haid gitu kan. Nah, insya Allah ini yang terakhir. Jadi yang pertama kan ada mar'ah mu'tadah, yang punya kebiasaan. Kalau yang kedua mar'ah mumayyizah, dia yang bisa membedakan ya ciri-ciri darah haid dari yang lainnya. Kalau yang ketiga mubtadi'ah itu yang baru haid, ghairu mumayyizah, dia tidak bisa membedakan. Nah, kemudian yang keempat dia itu antakun al-mar'ah nasiyah, dia itu lupa.
li'adatiha, lupa kebiasaan haidnya itu. Misalnya bulan lalu saya kapan ya haid, ya lupa gitu. Bulan lalu atau bulan-bulan sebelumnya lupa dia. Qadran wa waqtan, durasinya dan waktunya dia terlupa. Wala tastati'u tamyiz al-haid, dia tidak bisa membedakan darah haid dari darah nifas. Nah, jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i, kalau yang saya pelajari ya, atau para ulama kebanyakan sih menyebutkan ini namanya wanita mutahayyirah. Mutahayyirah itu wanita yang kebingungan ya. Bingung waktunya juga dia lupa, bingung apa namanya durasinya dia juga lupa, terus bingung cara membedakan darah haid dan darah nifas itu kayak masih samar-samar bagi dia gitu. Belum bisa membedakan dengan jelas gitu ya. Ini namanya mar'ah mutahayyirah. Mutahayyirah itu artinya bingung, ya kebingungan. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini dalil ulama fi hadhi aqwal, ada banyak pendapat. Ada banyak pendapat. Azharuha yang paling zahir, yang paling rajih, yang paling kuat seperti nomor 3 tadi ini. Ya. Jadi mengikuti kebiasaan wanita yang ada di sekelilingnya dia, gitu ya. Jadi ini untuk wanita yang mutahayyirah. Tapi sekali lagi ya, kalau misalnya si darah ini keluarnya terus-terusan, terus-menerus, berarti kan sudah tidak normal. Berarti ini ada kemungkinan istihadah ya. Bagaimana cara menghukuminya tergantung bagaimana keadaan si wanita ini. Kalau wanita ini dia punya kebiasaan atau mu'tadah, berarti dia ambil kebiasaannya 7 hari misalnya, dan selebihnya dianggap istihadah. Kemudian nomor 2, kalau misalnya wanita ini mumayyizah, dia bisa membedakan darah, berarti dia melihat darahnya. Kalau misalnya yang keluar ini seperti darah haid, oh berarti ya sudah dia haid. Kemudian yang ketiga, dia mubtadi'ah, dia baru haid dan belum bisa membedakan jenis-jenis darah, maka dia haid seperti haidnya wanita yang ada di sekitarnya gitu. Jadi 6 hari misalnya atau 7 hari dan selebihnya dianggap istihadah. Kemudian yang terakhir ini mutahayyirah, wanita yang kebingungan ya. Bingung gitu, kadang lupa. Bahkan kita sendiri aja ya. Nah, saya pribadi sih kadang apa namanya? Mungkin jadwal haidnya itu kadang berubah-berubah. Jadi kadang lupa misalnya bulan lalu tanggal berapa gitu. Kadang oh, sudah lama belum haid ya kayak gitu kan. Nah, jadi mungkin inilah yang dimaksud dengan mutahayyirah, terlupa gitu. Jadi perlu sekali ya bagi kita untuk mencatat misalnya haidnya kapan, nih awal mulanya, akhirnya kapan. Apalagi kalau misalnya kita apa namanya? Yang sudah menikah ya. Bagusnya itu dicatat kan ya. Awal kita haid, kemudian bulan berikutnya kapan awal mulanya juga gitu. Apakah teratur atau tidak. Itu bermanfaat sekali juga untuk apa? Menghitung atau mengetahui masa subur ya. Kalau misalnya ada yang mau apa namanya? KB alami gitu kan. Itu kan bisa dengan melihat siklus haid kan gitu ya. Baik, insya Allah sampai di sini dulu. Insya Allah misalnya sekarang apa namanya tentang hukum-hukum istihadah, mungkin nanti akan ada tambahannya juga mengenai tata cara mandi janabah ya kalau misalnya masih ada waktu, tata cara mandi janabah, kemudian tentang qada, wallahu alam. Kalau misalnya masih besok. Baik, sebelum kita tutup, insya Allah sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyakan dulu silahkan, ya boleh. Tidak ada. Oke. Kalau misalnya nggak ada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah saya cukupkan dulu sampai di sini materi untuk sekarang. Insyaallah besok ada hukum-hukum mengenai wanita yang mustahadah itu gimana tata caranya dia sholat gitu ya. Bagaimana juga tata cara tambahkan dari materi yang ini, tata cara mandi janabah dan tata cara qada ya bagi yang haid, nifas dan istihadah. Kalau istihadah nggak ada qada ya. Nah, insya Allah kalau misalnya ada waktu besok ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, kemudian mari kita tutup aja dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian al-istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustazah. Jazakallahu khairan ya Ustazah.